Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengawali aktivitas pada hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 31 ayat 22 sampai 25. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi yang indah ini untuk mengawali aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat 22 sampai 25. Kami baca ayat 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Renungan pagi ini diberi judul Mempercayai Kebaikan Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur setiap kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Bahkan kalau kita renungkan semua yang Tuhan sudah berikan, rasanya tidak akan pernah cukup kata untuk melukiskannya. Kita bukan saja mengecap kebaikan Tuhan, melainkan kita juga menerima segala kebaikan-Nya. Tuhan bukan hanya memberikan kebaikan di saat kita dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi justru dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, kita tetap dapat merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita mempelajari dan merenungkan 5 hal akan faedah atau manfaat jika kita mempercayai kebaikan Tuhan. Yang pertama, tidak putus asa. Kita melihat satu peristiwa ketika Daud harus mengalami banyak pergumulan sebab ia dikejar-kejar oleh Saul dan hendak dibunuh. Bukan hanya sampai di situ saja. Bahkan Daud pernah berpura-pura gila. Daud juga pernah dikepung dan akan dilempari dengan batu oleh rakyatnya. Jika kita melihat semua peristiwa yang dilalui oleh Daud, rasanya mustahil jika Daud bisa menghadapi semuanya. Namun, kita bisa melihat bagaimana Daud tidak putus asa, bahkan tetap mempercayai kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Jika Daud tidak mempercayai kasih Allah, maka Daud akan mengalami keputusasaan. Dan jika hal ini sampai terjadi, maka Daud tidak akan pernah mencapai rencana Allah dalam hidupnya. Hal yang luar biasa adalah Daud senantiasa mempercayai rencana Allah yang baik dalam hidupnya, yaitu ia akan diangkat jadi raja. Maka Daud tetap teguh dalam menghadapi berbagai masalah yang menimpa kehidupannya. Kalau kita percaya kebaikan Tuhan, maka akan membuat iman kita menjadi teguh. Yang kedua, tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang salah. Daud mengalami banyak sekali
perlakuan yang tidak adil. Tanpa salah, Daud diiri dan akan dibunuh Saul. Jika Daud tidak mempercayai kebaikan Tuhan, maka Daud akan dicekam oleh sakit hati. Jika demikian, Daud akan membuat banyak kesalahan dan merusak rencana Allah dalam hidupnya. Namun sebaliknya, Daud tetap mempercayai kebaikan Tuhan, maka Daud tidak dicekam sakit hati. Kita boleh belajar satu perkara lewat kehidupan Daud ini, bahwa di saat kita banyak mengalami masalah dan pergumulan, kalau kita selalu mempercayai kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan mudah terpancing dan tergoda untuk melakukan banyak kesalahan. Yang terpenting dari semua itu adalah tetap memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, hidup dalam sukacita dan pengucapan syukur. Dari kehidupan Daud kita belajar banyak bagaimana jika Daud tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Pastilah hidupnya akan dipenuhi dengan kesedihan, ketakutan, dan selalu bersungut-sungut. Namun, justru sebaliknya, karena Daud percaya akan kebaikan Tuhan, maka Daud tetap bisa bersukacita sekalipun menghadapi banyak masalah dan kesulitan dalam hidupnya. Sama seperti Daud, jika kita mempercayai kebaikan Tuhan, maka kita juga akan tetap bisa bersukacita sekalipun sedang menghadapi banyak masalah dan kesulitan. Yang keempat, membalas cinta kasih dan kebaikan Allah. Daud menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya dan apa yang didapatnya semua adalah dari Tuhan. Maka hati Daud tidak bisa diam ketika menyadari tabut perjanjian Allah masih di dalam kemah saja, sedangkan ia sendiri hidup berkelimpahan dalam rumah yang megah, sehingga hatinya tergerak terhadap pembangunan bait Allah. Hal ini dilakukannya untuk membalas cinta kasih Tuhan kepada Daud. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mempercayai semua keberhasilan kita adalah karena kebaikan Tuhan, maka kita akan selalu ingin membalas cinta kasih Tuhan. Yang kelima, mendapat anugerah Allah. Jikalau pada saat itu Daud tidak menyadari kebaikan Tuhan, maka Daud akan menjadi orang yang putus asa, melakukan banyak kesalahan, hidup dalam kesedihan, dan melupakan kebaikan Tuhan, sehingga akan kehilangan rencana Allah yang sangat besar dalam kehidupannya. Tetapi yang luar biasa adalah Daud bisa percaya kebaikan Allah. Maka Daud melakukan banyak hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga justru lebih mendatangkan banyak kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Seperti Daud, maka hari ini
miliki hati yang senantiasa mempercayai kebaikan Tuhan, maka kita juga akan mengalami kebaikannya. Kita berdoa. Engkau yang mengajar kami untuk senantiasa mengecap kebaikan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya condongkanlah hati kami hanya tertuju kepadamu saja. Amin.